Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketong semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini, kami ingin merespon pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Rosan Perkasa Roslani, pada media Malut Post edisi 9 Agustus 2025. Ketika Pak Menteri Investasi dengan bangga mengatakan bahwa hilirisasi menyumbang 30% dari total investasi di Indonesia dan mayoritasnya berasal dari mineral, terutama nikel, kita tentu bertepuk tangan. Apalagi kita tahu bahwa Maluku Utara adalah salah satu pemain kunci di angka 30% itu. Pabrik smelter yang berdiri megah, kapal-kapal tongkang, hilir mudik, dan ekspor nikel Indonesia mencatat rekor demi rekor. Namun mari kita jujur, dari 30% itu, berapa yang benar-benar kembali ke Maluku Utara? Berapa yang masuk ke kas daerah? Apakah sudah menciptakan lapangan kerja yang layak? Dan sudahkah kontribusi yang begitu besar telah memperkuat pembangunan infrastruktur publik di Maluku Utara? Sayangnya, yang kita dapatkan masih didominasi kerusakan lingkungan, konflik sosial di daerah tambang, serta remeh-temeh dan pujian dari meja makan para pejabat dan pengusaha investasi besar. Masih banyak jalan-jalan di Kawasi dan Leleif sebagai desa penghasil nikel belum diaspal, serta pemukiman yang terlihat kumuh. Masih ada listrik padam bergilir dan hidup hanya 12 jam. Para nelayan yang tetap bertarung melawan harga BBM yang semakin mencekik, serta petani yang masih banyak hasil panennya busuk dan rusak karena tidak tahu mau dipasarkan kemana. Pemerintah pusat saat ini lebih suka berbicara tentang angka-angka makro, tapi lupa bahwa di balik angka-angka statistik ada daerah yang menanggung beban sosial dan kerusakan lingkungan dari proses hilirisasi itu sendiri. Bayangkan, saat ini kontribusi Maluku Utara terhadap investasi nasional begitu besar, tapi diversifikasi ekonomi kita masih jalan di tempat. Sektor perikanan yang menjadi kekayaan alam kita, pertanian yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja, dan pariwisata bahari kelas dunia, semuanya belum mendapatkan porsi dukungan pembiayaan yang layak dari pemerintah pusat. Negara-negara lain sebagai pengelola sumber daya alam yang sukses, seperti Norwegia dan Dubai dengan minyaknya atau Botswana dengan berlian, mereka tidak hanya berhenti di angka kontribusi investasi. Mereka memutar keuntungan itu menjadi dana abadi, memperkuat pendidikan, membangun industri turunan, dan memastikan tidak ada satupun sektor ekonomi yang berdiri sendirian. Apa hasilnya sekarang? Ketika harga komoditas jatuh atau sumber daya alam mereka hampir habis, ekonomi mereka tetap tegak berdiri. Maluku Utara sebagai daerah penghasil justru berisiko besar. Maluku Utara saat ini penggerak ekonominya masih menggantungkan diri pada satu komoditas. Jika tanpa didukung roadmap diversifikasi yang dibiayai serius oleh pemerintah pusat, itu sama saja seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu angin harga global berhembus kencang, maka bisa merobohkan perekonomian Maluku Utara yang booming ini kapan saja. Jika pemerintah pusat benar-benar mengakui kontribusi Maluku Utara dalam 30% investasi hilirisasi itu, maka seharusnya ada komitmen nyata. Sebagian keuntungan dari investasi ini harus dikunci untuk program diversifikasi ekonomi 5 tahun ke depan. Bangun pelabuhan-pelabuhan perikanan modern, bangun industrialisasi hasil laut, bangun perkebunan berteknologi, dan percepat pembangunan infrastruktur pariwisata Maluku Utara yang setara dengan Bali atau Labuan Bajo. Karena jangan sampai 5-10 tahun ke depan, kita hanya menjadi catatan kaki dalam laporan investasi nasional. Daerah yang pernah memberi banyak, tapi hanya menerima pujian dan bencana. Dan ketika nikel kita habis atau harga itu anjlok, maka Maluku Utara
akan kembali ke titik nol yang hanya punya cerita tanpa warisan. Demikian tanggapan ini yang kami buat dalam bentuk video singkat. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.